Salam, salam sejahtera, salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kembali lagi bersama saya Sefnat Antoni dalam channel Antoni Ministry untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya saya mengajak saudara-saudara agar jangan lupa mensubscribe channel saya dan like, share, komen, serta jangan lupa juga untuk menekan lonceng notifikasinya biar saudara-saudara tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Di kesempatan ini saudara-saudara saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian yang telah saya pilih dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yakni Markus pasal 6 dibaca ayat 6b hingga berakhir pada ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama dari awal-awal mula pelayanan Yesus yang Yesus lakukan begitu luar biasa, sehingga di dalam pelayanan yang luar biasa itu juga saudara-saudara kita tahu bersama bahwa Yesus mengalami begitu banyak pergolakan. Dia ditolak di berbagai tempat, bahkan termasuk di Nazaret sekalipun. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pelayanan yang Yesus lakukan begitu luar biasa, ya. Tetapi dia mendapatkan halangan, ya. Orang-orang pada saat itu berusaha untuk mencekal dia dalam pelayanan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebuah pelayanan yang dia lakukan bisa berjalan dengan baik. Dan semua itu walaupun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mencekal dia, tetapi sesungguhnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, sesuatu hal yang telah keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya bahwa di samping ini Yesus menyampaikan kebenaran dengan leluasa kepada orang-orang pada saat itu. Ya, walaupun ujung-ujungnya dia diusir, dia tidak diterima, tetapi kebenaran telah disampaikan kepada mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam berbagai pelayanan yang Yesus lakukan, sesungguhnya bahwa Yesus ingin memberikan teladan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita sekalian di saat ini. Walaupun di atas kemahakuasaannya, otoritasnya sebagai Allah, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan cara sendiri. Tetapi sebagai teladan bahwa dia tidak mau berjalan sendiri, justru malah dia ingin melibatkan murid-muridnya dalam rangka untuk melakukan pelayanan di berbagai daerah pada saat itu. Maka sebelum dia mengutus, dia memanggil ke-12 rasul di pasal 5. Dia memanggil mereka. Di ayat pasal 6 juga dijelaskan seperti pembacaan kita tadi bahwa sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, dia memperlengkapi mereka dengan kuasa mujizat. Bahwa dia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Ya, memberikan mereka kuasa untuk menyembuhkan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa murid-murid pada saat itu diperlengkapi sedemikian rupa oleh Yesus? Ya, diperlengkapi dengan perbekalan yang cukup luar biasa, ya, kuasa semacam tadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa murid-murid pada saat itu dalam pelayanan di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang Yahudi, diperhadapkan dengan ahli Taurat, orang Farisi yang begitu keras mencekam orang-orang yang berusaha untuk memberitakan
kebenaran itu sendiri. Karena Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, nah bagi mereka itu adalah merupakan salah satu hal yang najis. Bagi mereka itu adalah merupakan satu hal yang sangat jahat. Karena mengaku-mengaku sebagai Tuhan, dan pada prinsipnya orang Israel, orang Yahudi sampai saat ini mereka sebagian besar masih menantikan kedatangan Yesus itu, yang sekarang ini sebenarnya kita telah menikmati dan menerima itu. Nah, yang itu sangat mereka anti sekali. Makanya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid diperhadapkan dengan begitu banyak ancaman ketika mereka melakukan pelayanan pada saat itu. Ya, sehingga Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Selain daripada itu saudara-saudara, orang Yahudi ini selalu diidentikan dengan meminta tanda. Segala sesuatu harus ada tandanya. Makanya Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya agar dapat melakukan mujizat, agar menunjukkan bahwa benar mereka ini berasal dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selain itu, selain kuasa yang Yesus berikan, taruhkan kepada mereka, juga di situ ada tongkat yang Yesus berikan kepada mereka. Kita tahu bersama tugas rasul, tugas nabi di zaman dulu, itu mereka semua melakukan pelayanan pengutusan itu selalu diidentikan dengan tongkat. Kita bisa lihat Musa, ya, dalam pelayanannya itu dia mengimplementasikan, dia menyatakan kuasa Allah melalui tongkat itu sendiri. Kita bisa lihat dalam ketika dia berhadapan dengan Firaun, tongkatnya berubah menjadi ular sehingga memakan itu ularnya para tabib-tabib atau bahkan dukun-dukun daripada Firaun itu. Itu menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah, keluarbiasaan Allah, kedahsyatan Allah. Jadi tongkat itu adalah materai ketika orang-orang pada saat itu sebagai rasul dan nabi melakukan pelayanan. Nah, hari ini kenapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak lagi menggunakan tongkat? Sesungguhnya tongkat estafet itu Tuhan telah memberikan kepada kita melalui penebusannya di atas kayu salib. Jadi artinya bahwa bagi siapapun dia yang ingin mau melayani, melakukan segala kehendak Tuhan, maka secara otomatis pengurapan Allah, tongkat Allah secara materai itu telah tertanam dalam kehidupannya, sehingga dia benar-benar melakukan kehendak Bapa di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus diperlengkapi seperti demikian. Mereka melakukan pelayanan di tengah-tengah orang Israel pada saat itu, yang walaupun penuh dengan ancaman dan lain sebagainya, tapi mereka diperlengkapi dengan kuasa yang cukup luar biasa pada saat itu, saudara-saudara. Ya, mereka bahkan awal-awalnya Yesus mengatakan, ketika engkau berjalan demi namaku, engkau menginjak kalajengking, dipatok ular, minum racun pun tidak mati. Bayangkan, saudara. Kuasa itu diberikan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu, saudara. Dan konteksnya sesungguhnya berbeda dengan kita sekarang. Dulu murid-murid Yesus diberikan kuasa langsung oleh Yesus kepada mereka agar menunjukkan tanda itu, yang dimana orang Yahudi yang selalu meminta tanda. Nah, sekarang saudara-saudara, kita besar siapapun yang membuat mujizat seperti apapun, ya, yang konon katanya membuang jas saja orang-orang bisa pingsan dengan saking berkuasanya dia dalam membuat mujizat. Coba saya perintahkan engkau meminum itu air aki, atau bahkan minum sianida, langsung tewas pada saat itu, Pak. Iya. Jadi artinya bahwa kita konteksnya sekarang itu berbeda dengan zaman murid-murid Yesus. Kuasa itu kita berbeda dengan mereka. Kalau dulu karena berdasarkan tanda, maka Allah atau Yesus itu sendiri memberikan kuasa langsung kepada mereka. Nah, sekarang ini kita berbeda dengan murid-murid Yesus. Kalau kita misalnya mendoakan orang sakit, orang lagi kerasukan, kita jangan seolah-olah bahwa kita sok berkuasa di situ. Artinya begini, kuasa murid-murid Yesus dengan kuasa kita sekarang, kenapa saya katakan berbeda? Karena murid-murid Yesus pada saat itu mereka menjamah orang pada saat itu langsung sembuh. Kalau kita sekarang tidak demikian. Kalau kita sekarang artinya bahwa ketika kita berdoa orang yang sakit, kita meminta kepada Bapa. Jadi biarkanlah Tuhan yang berperkara, biarkanlah Tuhan yang beracara, supaya di situ kita tidak kesannya menerima atau bahkan untuk berusaha mencuri kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan itu banyak sekali dilakukan oleh orang-orang dan tanpa memahami definisi daripada ini. Saudara, Alkitab berkata, doa orang benar
Bila didoakan dengan yakin, maka besar kuasanya. Jadi kita berdoa, ya. Berbeda, orang kalau berdoa itu dia memohon, meminta. Doa itu adalah alat komunikasi antara Allah dengan manusia itu sendiri. Tetapi kalau misalnya orang membuat mujizat pada saat itu, dia lakukan secara lantang, misalnya dalam nama Yesus kau sembuh. Itu dalam nama Yesus kau keluar. Ada seorang pendeta ketika dia mengusir setan, ada seorang kerasukan, dia mengatakan begini, dalam nama Yesus keluar, keluar, keluar. Sekitar sampai 1 jam lebih itu orang itu nggak sembuh-sembuh, setan-setannya nggak keluar dari tubuh orang itulah. Pada akhirnya dia karena mungkin bosan, dia berkata begini, hai setan, saya perintahkan dalam nama Yesus keluar. Kalau kau tidak keluar, maka saya yang keluar dari ruangan ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita jangan sekali-kali berusaha seolah-olah kalau kita itu adalah Tuhan. Hati-hati di situ, saudara-saudara. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Murid-murid melakukan pelayanan itu adalah di tengah-tengah bangsa orang Israel. Mereka lebih banyak mencondong menerapkan hukum Taurat, yang dimana kita tahu bersama bahwa hukum Taurat itu adalah tujuannya untuk membukakan mata orang untuk melihat bahwa mereka berdosa. Kita harus juga ingat bahwa kita sekarang, Paulus mengingatkan bahwa segala sesuatu kita harus memberitakan dengan kasih. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sehingga hadirlah Paulus di sana, bahwa dia hadir membawa Injil rahasia. Artinya bahwa murid-murid Yesus pada saat itu melakukan pelayanan dikhususkan hanya kepada orang Israel dan orang Yahudi pada saat itu. Paulus dipakai Tuhan secara khusus untuk memberitakan Injil rahasia. Kenapa Injil rahasia? Karena awal mulanya tidak pernah diberitakan oleh ke-12 rasul itu, sehingga diberitakan oleh Paulus, yaitu berbicara tentang bagaimana pelayanan itu tidak memandang bulu, bukan lagi orang Yahudi, bukan lagi orang Yunani, tetapi bukan lagi orang merdeka, bukan orang budak, bukan orang barbar, bukan orang sakit, semua rata Paulus melakukan pelayanan itu. Nah, sementara 12 murid ini hanya dipersiapkan khusus kepada orang-orang Israel itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa lihat perlengkapan kuasa yang Tuhan berikan, kuasa mujizat kepada mereka secara luar biasa pada saat itu. Yesus beritakan jangan membawa apa-apa. Bayangkan cuma tongkat sebagai tanda bahwa mereka adalah rasul. Jangan membawa apa-apa, hanya sandal jepit. Bayangkan baju pun tidak boleh 2, Yesus katakan. Artinya apa? Dalam setiap pelayanan yang Yesus inginkan murid-murid itu melakukan adalah mereka memiliki ketergantungan penuh kepada Allah dan bukan kepada siapa mereka. Kebanyakan begitu banyak hamba-hamba Tuhan pada saat ini yang begitu sombong melakukan segala sesuatu bahwa mereka ingin menunjukkan tentang siapa mereka. Nah, di sini kita harus hati-hati. Ada banyak realitas tentang seperti itu, bahwa dalam khotbah-khotbah saja kita perhatikan. Mereka berkhotbah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan tentang Yesus, tetapi sebentar itu lebih dominan sesuatu yang mereka nyatakan di dalam khotbah mereka itu lebih banyak tentang siapa mereka. Nah, ini sombong khotbah-khotbah ini. Nah, kita harus hati-hati. Di dalam khotbah pelayanan apapun itu, kita harus lebih banyak memprioritaskan Tuhan Yesus. Karena inti daripada pelayanan yang mereka lakukan oleh murid-murid itu sendiri adalah Yesus, ya, di mana mereka memberitakan Injil yang artinya adalah kabar baik itu sendiri. Dimanapun mereka ditempatkan di 6 titik tadi untuk memberitakan tentang kabar baik tentang Injil Yesus itu sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, supaya tidak ada kesannya bahwa kita mencuri kemuliaan Allah di situ. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, murid-murid Yesus melakukan pelayanan dengan bekal bahwa mereka harus bergantung penuh kepada Allah. Segala sesuatu harus berharap kepada Allah. Karena kebanyakan kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini saudara, mereka ketika melakukan pelayanan turun di berbagai titik di mana saja, realitanya selalu mereka mau mencari titik aman, tidak mau keluar dari zona nyaman. Ada seorang hamba Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bertepatan di gerejanya hari itu ada KKR. Ketika dia melakukan
menjual kayunya. Saudara-saudara, pada waktu yang sama, ibadah sementara berlangsung di gerejanya, dia lebih kejar uang kayunya itu. Dia lebih memilih untuk berbisnis, gitu. Dan memang saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita itu diperhadapkan dengan pilihan yang tidak gampang. Kadangkala saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kan komitmen kadangkala sudah dari awal kita bangun, kadangkala bisa terpatahkan dengan pilihan kita di depan mata. Yang menggiurkan, yang bersifat jasmani, yang bersifat duniawi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan menjadi pelayan Tuhan itu tidak gampang. Kita harus diperhadapkan dengan berbagai masalah. Maka di situ kita mengandalkan Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, jangan membawa apa-apa, tetapi di sana harus kita memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Saya pernah satu waktu, saudara-saudara, ketika dipanggil oleh seorang gembala ke satu pelayanan di satu daerah untuk saya melakukan pelayanan di sana. Kebetulan kami melakukan pelayanan sama-sama di sana. Gitu. Berjalannya waktu, jemaat-jemaat mulai membuat perbandingan antara saya dengan dia. Gitu. Dan itu pun sesungguhnya sejujurnya saudara, saya tidak menghendaki itu. Tetapi secara lumrah itu terjadi di kalangan jemaat. Dan mereka membuat perbandingan. Dan kemungkinan besar bahwa dia mulai merasa tersaingi dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya saya datang ke situ atas dasar kesepakatan bersama bahwa saya datang, dia keluar. Tetapi karena dengan adanya keadaan-keadaan atau masalah seperti itu, yang pada akhirnya mungkin dia berubah pikiran. Dan dia memberikan tugas. Dia berkunjung hanya kepada orang-orang elit yang punya gaji besar di atas. Saya ditugaskan untuk turun kepada orang-orang yang paling bawah. Ya, jadi memang itu kami lakukan di sana, saudara-saudara. Dan pada satu waktu, karena dia tidak punya jurus, dia mulai memfitnah saya. Pada saat itu, saudara-saudara, mesin gergaji pemotong kayu dia itu, katanya dia bahwa saya menaruh garam di dalam tangkinya, gitu. Sehingga setelah itu juga saudara-saudara, dia mulai menebarkan hoaks seluruh jemaat bahwa saya mau merusak mesin potong kayunya itu, yaitu kalau orang Halmahera bilang ya sensor, gitu ya. Katanya saya menaruh garam di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kepahitan selama ini tidak ada lebih daripada itu pada saat itu, saudara-saudara. Saya kepahitan luar biasa. Pada saat itu, saudara-saudara, saya diperhadapkan dengan tua-tua jemaat, di mana saya baru mengerti ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan mahkamah agama pada saat itu, ketika dia difitnah. Sampai jujur saja pada saat itu kami dengan istri pun terjadi perkelahian renggang di situ. Maka saya berpikir bahwa pelayanan memang sungguh-sungguh sangat tidak mudah. Ya, dia memfitnah saya. Ya, pada akhirnya saya tidak tahu informasi ini beredar sampai di mana. Ya, tetapi apakah saya harus membela diri? Ya, pada intinya karena untuk kepentingan pelayanan saya mengalah untuk pulang. Nah, saudara-saudara, tapi sebelum pulang saya turut mengklarifikasi kepada jemaat-jemaat agar tidak terjadi masalah yang berkesinambungan. Gitu. Jadi melakukan pelayanan itu tidak mudah. Kadangkala kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang mungkin di luar nalar pikir kita. Dan itu terjadi. Dan kita bisa melalui itu, kita bisa melewati itu kalau kita memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Sebagaimana Yesus memperingatkan ke-12 rasul itu, jangan membawa apa-apa. Di samping daripada hal-hal materialistis seperti makanan dan lain sebagainya, itu juga saya mau melihat bahwa di situ hamba-hamba Tuhan juga jangan sombong. Jangan berpikir ketika engkau diutus karena engkau berasal dari sekolah teologi, engkau adalah orang yang luar biasa secara teori, lalu di sana penerapan yang kau lakukan secara teoritis, praktisnya tidak ada. Waduh, saudara-saudara, saya bilang itu engkau sombong. Artinya bahwa di dalam pelayanan yang kau terapkan di salah satu daerah, misalnya engkau diutus, lalu di sana engkau hanya menunjukkan kepandaianmu, lebih banyak engkau berbicara tentang siapa engkau dan bukan siapa Yesus. Iya. Karena ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menyalahartikan definisi daripada hamba itu. Kata hamba ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara kan kita tahu dari kata dolos. Berdasarkan kitab Lukas yang Yesus jelaskan. Bahwa begitu hinanya kita ini di hadapan Allah. Hanya kepada Allah lah kita mengabdi. Bukan kepada siapa-siapa. Karena kebanyakan orang kan mencari aman ketika ada dalam pelayanan itu. Dia hanya lebih banyak berkunjung kepada orang-orang yang misalnya uang yang banyak.
yang sehari-hari memberi dia makan, yang sehari-hari memberi dia punya kebutuhan, ketimbang kepada orang-orang yang kekurangan, yang tidak punya apa-apa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan pilih kasih. Dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Saya sehari-hari ini, saudara-saudara, ketika saya mengevaluasi setiap pelayanan yang saya lakukan, saya beranggapan bahwa saya seolah-olah tidak layak melayani Tuhan. Tetapi di samping dari itu juga bahwa saya menyadari iblis sementara mendikte saya, iblis sementara menjustifikasi saya agar saya berhenti dari pelayanan. Sesungguhnya introspeksi diri itu perlu untuk kita lebih giat lagi dalam pelayanan, bukan untuk berhenti. Nah, saudara-saudaraku, dengan pengalaman-pengalaman yang ada yang saya alami, sesungguhnya saya tidak akan berhenti, tetapi saya lebih berjuang, lebih bersemangat dalam melakukan pelayanan. Kadang-kala sebagai hamba Tuhan, saya seringkali diperhadapkan dengan fitnah-fitnah yang luar biasa. Orang mengatakan saya sesat dan lain sebagainya. Itu perspektif mereka, silakan. Sepanjang saya tetap memberitakan Yesus itu adalah Tuhan, saya beranggapan saya tidak akan sesat. Nah, saudara-saudara, pelayanan ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka keluar di 6 titik, melakukan pelayanan yang cukup luar biasa pada saat itu. Yesus katakan ketika di satu rumah orang itu menerima mereka, maka sampai mereka pergi harus ada di situ. Ingat saudara-saudara, awal Yesus berkata bahwa jangan pergi membawa apa-apa. Saya melihat dari segi ini bahwa Yesus ingin memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya, bahwa di samping jangan membawa apa-apa, dia telah mempersiapkan segala apa-apa bagi mereka di tempat pelayanan. Coba bayangkan, ketika engkau berada dalam satu rumah itu, berarti bahwa ketika mereka sampai di rumah itu, berarti segala kebutuhan mereka akan dipenuhi, ditangani oleh orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Tetapi sebaliknya, ketika misalnya Yesus katakan kalau orang itu tidak mau mendengarkan kamu, tidak mau menerima kamu, Yesus bilang kebaskan kaki, gitu, untuk mengangkat seluruh debu. Artinya bahwa pasti kalau ketika engkau ada di tempat itu, pasti engkau menyampaikan kebenaran, firman, Injil. Nah, jadi selama kau ada di situ memberitakan Injil, mereka memberkati kau dengan cara jasmani, engkau memberkati mereka dengan cara hal rohani. Memberitakan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, berikutnya saudara-saudara, Yesus berkata kalau ada yang tidak menerima, menolak, tidak mau mendengar, Yesus bilang kebaskan kaki. Dalam artian bahwa pergi, supaya kita tidak lagi terbeban dengan orang-orang itu. Jadi pergilah. Nah, saudara-saudaraku dalam kekasih dalam Tuhan, inti dari pengutusan ini, Yesus menekankan kepada murid-muridnya agar memberitakan agar orang bertobat. Kata pertobatan dalam bahasa Yunani diambil dari kata metanoia, yang artinya berbalik dari kehidupan lama kepada kehidupan baru 180 derajat. Artinya tidak lagi berbuat hal-hal yang najis, yang daging, yang lahiriah, yang menjerumuskan saudara ke dalam dosa. Artinya bahwa segala sesuatu yang kamu melakukan kehendak Bapa. Makanya dalam Kolose 3:23 berkata, apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Orang yang telah bertobat, segala sesuatu, pikirannya, tindakannya, ekspresinya hanyalah untuk Tuhan. Dan inti dari pertobatan, supaya orang bertobat, kita harus memberitakan Injil, mengetahui, menggiring, menuntun mereka untuk mengenal siapa Yesus. Dan perlu kita doakan mereka, karena orang bisa bertobat itu hanyalah pekerjaan Roh Kudus. Kita manusia siapapun di muka bumi ini, kita tidak akan pernah bisa membuat orang bertobat. Kita hanya bisa memberitakan kebenaran. Nanti kita lakukan bagian kita, beritakan Injil, maka Roh Kudus akan melakukan bagiannya untuk menginsafkan orang, untuk bertobat dan datang kepada Yesus, mengakui, mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dari itu, di ujung dari khotbah saya ini, saudara-saudara, saya menantang Anda, dimanapun Anda berada, agar dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara. Kalau yang sudah menerima, ya puji Tuhan, terima kasih. Tetapi yang belum, saya mengajak, ayolah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, ketika engkau tidak mau binasa, dan mau memperoleh hidup yang kekal, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3:16. Terima kasih, kiranya bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati.